edit dari sekarang film kita nanti. Kalimat-kalimat buruk dubbing, cari kata-kata yang baik. Adegan-adegan yang buruk sensor dengan taubat. Minta kepada Allah dihapuskan itu. Anda silahkan sekarang punya pilihan. Berbuat soleh, silahkan. Salah, pilihan. Tapi ada resikonya. Satu saat akan ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo silahkan. Mau maksiat di kantor, di kamar sendirian, di ruangan yang tertutup. Sekarang merasa aman, besok nampak. Sekarang yang tahu cuman Anda, besok dibuka semuka langit dan bumi akan mengetahui perbuatan Anda. Anda nggak percaya urusan Anda sekarang, besok tampak. Apa yang Anda kerjakan maksiat diam-diam itu? Atau ada yang berkomplot berbicara dalam keburukan? Tampak semuanya. Oh, rupa-rupanya begini, semua muka langit dan bumi tahu. Tadinya tertutup tuh. Dibuka kemudian oleh Allah. Dia tuh kelihatan rajin ikut ta'lim. Ternyata pencuri juga. Ternyata maksiat juga. Ternyata orang ini kriminal juga. Dibuka. Karena itu sebelum itu ditampakkan, edit dari sekarang film kita nanti. Kalimat-kalimat buruk dubbing, cari kata-kata yang baik. Adegan-adegan yang buruk sensor dengan taubat. Minta kepada Allah dihapuskan itu. Wa yukaffir anhu sayyi'atihim. Dihapus oleh Allah semua keburukannya. Bagaimana caranya? Kembali kepada Allah dalam kebaikan. Dan cara memulai itu tidak ada yang lain kecuali dengan pengetahuan, ilmu. Orang taubat tanpa ilmu mustahil taubatnya bisa sempurna. Orang ibadah tanpa ilmu mustahil ibadahnya sempurna. Karena itu orang bersyahadat pun kalimat pertama perintah dari Al-Quran untuk mencari ilmu guna menguatkan syahadatnya. Quran surah ke-47 ayat ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka mesti punya ilmu. Fi'il amr, ketahuilah. Kalau diteruskan dengan terjemahan sorofnya, maka mesti punya ilmu untuk menguatkan la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang layak dipertuhankan dan disembah. Kalau tak ada ilmu, nanti syahadatnya cuma di lisan. Karena di lisan, maka bisa dirubah dengan kalimat-kalimat lain yang muncul ke lisan kita. Itu yang disebutkan di Quran surah ke-49 ayat ke-14. Tidak cukup syahadat cuma di lisan, tapi harus ditembuskan ke dalam jiwa. Qalatil a'rabu amanna. Sebagian orang Arab Badui berkata, kami beriman. Qul, kata Allah, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam tu'minu, kalian belum serius imannya, walakin qulu aslamna, tapi katakan dulu baru masuk Islam. Baru masuk Islam itu artinya baru syahadat. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, sementara imannya belum sampai ke dalam jiwanya. Kalau iman mau sampai ke dalam jiwa, maka isi dengan pengetahuan, isi dengan ilmu. Jadi kalau imannya sudah sampai ke jiwa, cirinya begini nih. Iman masuk ke dalam hati. Nanti iman yang di hati ini akan membimbing tubuh untuk beramal soleh. Mata, kalau ada iman di mata kita, nanti iman ini akan naik ke mata, membimbing mata. Nih bagaimana cara melihat yang benar. Makanya mata ketika melihat disebutkan imannya dulu. Quran surah 24 ayat 30 itu laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina, katakan pada pria-pria yang beriman, yaghuddu min absarihim, imannya itu akan membimbing matanya untuk melihat yang baik dan memalingkan pandangan itu dari yang tidak baik. Wa qul lil mu'minati, katakan pada perempuan-perempuan yang beriman, yaghuddna min absarihinna, maka iman dalam jiwanya itu akan membimbing matanya hanya melihat yang baik saja. Jadi kalau di mata kita ini dibimbing oleh iman, arahnya semua baik pandangan. Yang jelek dialihkan. Makanya senang lihat masjid. Senang orang beramal soleh kita lihat. Senang memandang Al-Quran. Senang memandang wajah orang-orang soleh. Karena matanya itu dibimbing iman. Tapi kalau imannya tipis atau tidak ada iman, maka mata ini nggak ada arahnya, Pak, Bu. Semua dilihat. Bahkan maksiat pun ada yang menikmati. Gambar-gambar buruk dinikmati. Berpaling susah. Kalau ada iman gampang. Lihat WhatsApp, media sosial, gambar nggak bagus, astagfirullah, tutup. Apa nih berita nggak benar. Bahkan handphonenya kadang dibeginikan tuh. Ya. Tapi kalau imannya tipis, memang lisannya istighfar, tapi matanya nggak belok-belok. Astagfirullah.
Zaman sekarang memang ada-ada aja. Astagfirullah. Astagfirullah cuman begini gitu. Ya. Lisan juga begitu. Ya ayyuhalladzina amanu la yasraq qaumun qaum. Ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dha. Quran surah 49 ayat 11 sampai 12. Jadi imannya dulu, iman. Nah kalau imannya tipis, apalagi cuma di lisan nih, nggak sampai ke jiwa, nggak jadi bimbingan, kadang-kadang bisa keluar lagi dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Makanya dikasih sarimi, pindah agama. Tuh. Diberikan kata-kata lain yang cuma di lisan, aku mencintaimu, murtad. Kok bisa gitu? Ya. Saya kemarin baru dari Inggris, berapa tempat. Inggris kan kota maju, ya, negara maju. Kotanya juga Manchester, di London, kota maju-maju. Di Kanada berapa waktu lalu juga maju. Ya, di New Zealand maju. Itu Masya Allah di negara maju, banyak yang masuk Islam. Saya dapat berita kemarin, di salah satu tempat saja di London, itu sehari 2 orang minimalnya masuk Islam. Sehari. Di New Zealand setelah peristiwa di Christchurch itu, ya banyak masuk Islam. Dia Anda bayangkan, di negara yang maju, lebih maju dari Indonesia, pada masuk Islam. Jadi kalau di Indonesia yang tidak lebih maju dibandingkan dengan Inggris, belum maju dibanding Kanada, ada yang keluar dari Islam, aneh. Aneh, karena yang maju-maju pada masuk ke Islam. Nah, makanya cari ilmu untuk menguatkan itu. Dan dalam berilmu pun, teman-teman sekalian, ada bimbingannya, ada ilmunya lagi. Jadi ilmu dibimbing oleh ilmu lagi. Untuk mendapatkan ilmu yang maksimal, bagaimana supaya cepat dipahami, sampai ke jiwa, mudah diamalkan. Karena ada orang yang belajarnya susah juga ngamalkan. Ada orang yang gampang mencernanya, sulit mengamalkan. Ada yang begitu. Coba lihat nih, yang banyak bermasalah sekarang kan gelarnya tinggi-tinggi. S1, S2, S3, ada yang doktor, ada yang profesor. Ya, ilmunya kan banyak. Tapi ilmu yang dia kuasai belum bisa diaktualisasikan dalam bentuk amal. Ujung-ujungnya ada yang pesantren, suka miskin, kan? Ya, ada yang di pondok bambu, ada yang macam-macam. Kenapa? Karena ilmu yang didapatkan tadi tidak disertai dengan ilmu lain dalam mengiringinya. Jadi Islam menyeimbangkan, ilmunya cepat sampai, mudah dipahami, dan juga gampang diamalkan dalam kehidupan. Termasuk ilmu agama. Ada yang belajarnya hafal Al-Fatihah. Ya, hafal surat-surat, hafal ruku, hafal sujud, bacaan semua hafal. Cuman saat dipraktekkan nggak sempurna. Kenapa? Karena menghafal ilmunya tidak dengan ilmu lain untuk membenarkan apa yang ia pelajari. Akhirnya lahirlah kemudian para pemilik ilmu yang tidak sempurna dalam amalannya. Saking hafalnya, Anda bayangkan, orang yang tarawih 11 rakaat saja 1 jam, ini yang 23 rakaat 7 menit. Itu yang saya maksudkan.